Ah, di sini ada DPR nih, kita supaya jelas ini sebenarnya omong-omongnya sama Pertamina, sama BPH, Migas, ini seperti apa? Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Pertama, mungkin perlu kita jelaskan bahwa Pertalite itu unik. Karena 80% dari total BBM nasional itu penggunaannya adalah Pertalite. Hmm, Jadi memang besar sekali penggunaannya. Apalagi sekarang Pertalite itu menjadi beban dari aspek volume karena mobilitas masyarakat meningkat. Jadi konsumsi juga meningkat. Ditambah juga tadi Pak Joksis sempat menyampaikan ada migrasi. Migrasi dari mereka yang sekarang merasa bahwa harga Pertamax selalu mahal, mereka pindah ke Pertalite. Nah, itu jadi problem. Problem berikutnya juga, jadi ini ibarat sudah jatuh ke timpa tangga. Ya, itu adalah harga minyak mentah dunia. hmm, Kita sudah menetapkan di APBN 2022 itu harga acuan minyak mentah itu $63 per barrel. Sekarang sudah mencapai 100 bahkan $103. Jadi sudah sangat tinggi, udah jauh sekali. Sehingga apa? Ya memang subsidinya harus ditambah oleh pemerintah. Kita sudah diajak bicara, tidak perlu disetujui oleh DPR. hmm. Karena berdasarkan Perpu 1 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 kalau nggak salah tahun 2020, itu pemerintah diberikan waktu 3 tahun untuk melakukan penyesuaian anggaran APBN tanpa perlu persetujuan DPR. Tahun 2023 perlu. Kita memang diberitahu pada saat itu bahwa akan ada kenaikan kuota subsidi, angka subsidi sebesar 75 triliun rupiah. 72 triliun itu adalah untuk BBM dan 3 triliun untuk ke listrik. Nah, itu ada kenaikan di situ. Nah, sehingga memang mau tidak mau ini harus ada pembatasan. Tuh, harus ada penyesuaian karena apa? Ya nafas pemerintah juga pasti akan tersengal-sengal kalau menanggung begitu besar selisih antara harga yang sekarang 7.650 per liter untuk Pertalite dengan harga keekonomiannya hampir 12.600. Jadi selisihnya itu ya Rp5.000 tuh besar sekali. Nah, oleh karena itu harus ada pembatasan. Bagaimana cara pembatasannya? Ya kita harus lihat juga ada dua aspek. Pertama, aspeknya adalah aspek ya kepantasan penggunaan dari Pertalite itu. Ya memang mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan BBM subsidi itulah yang pantas menggunakan. Jangan sampai kita sekarang hari ini tidak ada pembatasan, tidak ada regulasi, siapapun bisa menggunakan. Ya, orang datang dengan berdasi, berjas, mobilnya mentereng, isinya Pertalite. Tidak malu gitu, mestinya malu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu harus ada. Caranya bagaimana? By system. Sistemnya seperti apa? Sekarang sedang dikembangkan oleh Pertamina, sistem aplikasi namanya My Pertamina. Nah, nanti itu akan diatur siapa saja yang boleh menggunakan, membeli, mengkonsumsi Pertalite. Tapi itu mulai kapan nanti akan diterapkan dan bisa diimplementasi? Dalam waktu dekat akan diterapkan dan akan diterapkan secara bertahap. Karena ada beberapa permasalahan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nanti My Pertamina itu nanti akan menetapkan siapa saja yang boleh menggunakan berdasarkan DTKS. Nah, kemudian pengalokasian juga sudah ditetapkan berapa masing-masing menggunakan. Nanti pakai QR code. Siapa mau mengisi Pertalite harus dulu mengedownload QR code-nya, terus datang ke SPBU. Oke. Nah, setelah itu baru ketahuan apakah dia berhak atau tidak. Kalau dia berhak, berapa alokasi dia per hari itu yang Oke. perlu dia isi. Oke. Nah, itu adalah My Pertama. Tetapi memang ini membutuhkan beberapa persyaratan. Satu, aturan hukumnya harus jelas. Kita sudah minta BPH Migas tolong segera disegerakan agar Perpres 191 tahun 2014 direvisi untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima BBM bersubsidi tersebut, BBM penugasan tersebut. Nah, kedua, kita juga sudah minta supaya infrastruktur itu harus diperbaiki. Yang paling utama adalah jaringan. Nah itu Karena dia, saya begitu baru kita mau sudah tanya. menggunakan aplikasi itu, jaringan harus kuat. Iya. Nah, oleh Kenapa karena tiba-tiba lama terus kita diomelin Pak pas ngantri apalagi itu kalau Pak? di pelosok, Iya, ya belum tentu ada sinyal benar. seperti itu. Belum tentu juga orang menggunakan handphone yang gadget ya. Nah, oleh karena itu kita sudah minta kepada Pertamina tolong dilaksanakan secara progresif, bertahap.
Oke. Tuh. Jadi jangan sekaligus. Tapi nanti nggak minta subsidi handphone juga kan Pak untuk pengadaan handphone kan Pak? Semoga tidak ya. Oh iya iya iya. Khawatir juga saya Pak kalau nanti ada subsidi pengadaan handphone. Terus Nah, Pak. oleh karena itu menjadi penting. Jadi menurut saya yang penting sekarang itu payung hukumnya Ya, harus ya. direvisi. Payung hukum harus direvisi, kemudian implementasinya. Bagaimana Pertamina bisa melakukan implementasi itu secara baik, bertahap, dan disosialisasikan terlebih Nah. dahulu. Jangan sampai orang nanti kaget-kaget. Datang ke SPBU ternyata sudah tidak bisa lagi mengisi karena belum download My Pertamina aplikasinya itu. Berikutnya juga adalah mengenai pengawasan. Nah itu. Jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan di lapangan. Karena bagaimanapun juga ya peraturan itu ya banyak sekali celah untuk bisa disiasati. Dan itu ya orang Indonesia sangat cerdas untuk melakukan itu. Dan terakhir. Nanti dicari SPBU yang belum ada CCTV-nya Pak. Bisa. Ya. Itu dia. Kalau kita bicara SPBU, kita sudah melihat bahwa Pertamina sudah melakukan digitalisasi dari Oke. SPBU, tapi belum menyeluruh. Oke. Jadi masih ada celah di situ. Nah. Nah, terakhir adalah penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum itu ya kemudian menjadi lemah. Jika memang terjadi permasalahan, ada kebocoran, ada penyelewengan, harus ada penegakan hukum. Pada saat kemarin terjadi kelangkaan solar, kita minta segera dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan penegakan hukum secara konsekuen, ya dicegah. Caranya seperti apa? Ya misalnya aparat penegak hukum dihadirkan di SPBU seperti itu supaya ada efek takut gitu ya dari masyarakat. Nah, tetapi inilah mungkin saya pikir tantangan-tantangan yang ada. Tetapi hari ini kalau kita bilang harus ada pembatasan, rasanya perlu ada pembatasan itu. Tetapi memang harus dilakukan secara bertahap dan harus tersosialisasikan dengan baik. Jangan sampai nanti niat baik ini diterima dan dipersepsikan secara Iya, jadi kurang positif. kontraproduktif kira-kira gitu ya Pak Edi ya. Ini jadi PR tersendiri karena tantangan yang dihadapi Pak Edi kalau dilihat di Jakarta itu gampang implementasinya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang sinyal saja masih susah seperti yang tadi Pak Joksis dan juga Pak Faisal juga sempat menyampaikan. Nah, tantangan-tantangan ini gimana cara mengatasinya sesaat lagi kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat dulu ini tanggapan dari masyarakat. Oh, kalau untuk sistem yang seperti itu ya saya akan setuju. Kalau misalkan untuk pembatasan itu untuk yang di mobil mewahnya. Tapi kalau untuk rakyat ke bawahnya, kalau misalkan dibatasi saya nggak setuju itu. Pakai aplikasi gitu mungkin agak repot ya. Kita kayak mau ngisi BBM aja harus buka aplikasi itu gitu kan. Dan nggak semua orang juga gitu yang punya handphone, smartphone. Mungkin kalau untuk yang mobil mewah oke, untuk yang mobil mewah. Tapi kalau nantinya akan menyasar ke kalangan menengah ke bawah itu sangat-sangat berat ya. Mengingat premium udah jarang, ya kan. Pertama lagi Pertamax udah naik 12,5 ya. Ya salah satu sekarang ya Pertalite sebenarnya. Kalau bisa Pertalite ya janganlah diotak-atik lah. Kalau bisa turunin tetap gitu. Batas mewah kan kita nggak tahu mewahnya seperti apa klasifikasi mewahnya. Jadi agak sedikit repot sih apalagi kalau perlu pakai aplikasi-aplikasi segala. Dan kenyataan di lapangannya mungkin sosialisasinya harus lebih gencar lagi ya kalaupun nanti akan dilangsungkan.